Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih melanjutkan materi kita, yaitu tentang turunan fungsi trigonometri. Untuk kali ini akan kita bahas contoh-contoh dari turunan fungsi trigonometri dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Yang pertama yang akan kita bahas adalah contoh yang pertama, yaitu tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Yang pertama, f(x)-nya itu adalah sama dengan sin kuadrat x. Nah, untuk turunan pertama dari fungsi trigonometri sin kuadrat x itu adalah cara menjawabnya f(x) itu sama dengan sin kuadrat x. Nah, bentuk lain dari sin kuadrat x itu adalah dalam kurung sin x tutup kurung pangkat 2. Nah, untuk mencari turunannya, f aksen x itu adalah turunan, jadi sama dengan pangkat ini kita kalikan di depan, jadi 2 dikali sin x. Nah, pangkat 2 ingat turunan itu pangkat dikurang 1, jadinya pangkat 2 dikurang 1. Selanjutnya kita kalikan dengan turunan dari sin x itu adalah cos x. Nah, jadi diperoleh 2 ini kita turunkan, jadi dikali sin x, karena 2 dikurang 1 sama dengan 1 tidak perlu kita tulis, jadi cukup tulis sin x dikali cos x. Jadi hasilnya adalah 2 sin x dikali cos x. Contoh yang kedua, f(x)-nya sama dengan cos pangkat 4x. Nah, cara penyelesaiannya, f(x) sama dengan cos pangkat 4x, ini kita ubah menjadi dalam kurung cos x tutup kurung pangkat 4. Nah, turunannya berarti f aksen x sama dengan pangkatnya kita pindahkan ke depan, jadi 4 dikali cos x, pangkatnya yang ini 4 kita kurangkan dengan 1 dikali turunan dari cos. Turunan cos adalah min sin. Jadi hasilnya ini minnya kita pindahkan ke depan, jadi hasilnya adalah min 4 cos 4 kurang 1 jadi cos pangkat 3x dikali dengan sin x. Baik, ini contoh yang pertama. Selanjutnya contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, bentuknya adalah tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. f(x) sama dengan min 2 sin x. Penyelesaiannya, jadi turunannya adalah ini tinggal turunkan, min 2 ini tetap kita turunkan, turunan sin adalah cos, jadi hasilnya min 2 cos x. Yang nomor 2, f(x)-nya sama dengan min 5 cos x. Penyelesaiannya, f aksen x sama dengan min 5 kita turunkan, turunan cos itu adalah min sin x. Nah, di sini min 5 dikali min dikali min positif, jadi hasilnya 5 sin x. Yang ketiga, f(x) sama dengan 7 dikali tan x. Penyelesaiannya, turunannya adalah 7 yang kita turunkan, turunan dari tan x itu adalah sama dengan secant kuadrat x, jadi hasilnya adalah 7 secant kuadrat x. Contoh yang ketiga, tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. f(x)-nya sama dengan, nah ini bentuknya nilai trigonometrinya punya pangkat. Nah, jadi untuk menyelesaikannya, fungsi dari 3 dikali sin pangkat 3x, cara penyelesaiannya turunannya adalah 3 ini diperoleh dari pangkat 3, jadi 3 dikali 3 yang ini soal koefisiennya, jadi 3 dikali 3 dikali sin, nah pangkatnya 3, ini kita kurangkan 1, jadi selanjutnya dikali turunan sin adalah cos, jadi ini kita kalikan 3 dikali 3 hasilnya 9, ini pangkatnya 3 dikurang 1 sama dengan 2, jadi sin kuadrat x dikali dengan cos x. Contoh yang kedua, f(x)-nya sama dengan min 10 cos pangkat 5x. Nah, penyelesaiannya, min 10 kita turunkan dikali 5 ini adalah pangkat, jadi min 10 dikali 5 dikali cos x, pangkatnya 5 dikurang 1 dikali turunan cos adalah min sin x. Nah, jadi hasilnya min 10 dikali 5 hasilnya min 50 cos, ini dikurangkan jadi hasilnya cos pangkat 4x dikali min sin x.
min dikali min hasilnya positif, jadi hasilnya 50 cos pangkat 4x dikali sin x. Yang ketiga, fx sama dengan 4 tan kuadrat x. Nah, cara penyelesaiannya 4 kita turunkan dikali pangkatnya, pangkat 2, jadi 4 dikali 2 dikali tan, ini pangkatnya 2 kita kurangkan 1, jadi tan x pangkat 2 dikurang 1 dikali turunan tan itu adalah secant kuadrat x. Nah, jadi hasilnya 4 dikali 2 8 dikali ini 2 dikurang 1 hasilnya adalah tan x dikali secant kuadrat x. Jadi kalau bentuknya seperti ini, ingat dia dikali sebanyak 2, diturunkan sebanyak 2 kali. Yang pertama pangkatnya dulu, selanjutnya baru turunan dari fungsi trigonometrinya. Nah, yang terakhir contoh yang keempat, fx-nya ada sama dengan akar dari cos x. Akar ini sama dengan kita ubah bilangan berpangkat, jadi fx-nya sama dengan cos x pangkat setengah. Nah, untuk turunannya sama seperti biasa, berarti pangkatnya kita kalikan ke depan jadi setengah dikali cos x pangkat setengah dikurang 1. Selanjutnya turunan cos itu adalah min sin, jadi min sin x, jadi diperoleh setengah dikali cos x pangkat setengah dikurang 1 hasilnya min setengah dikali dengan min sin x. Nah, selanjutnya ingat kalau yang namanya pangkat min supaya diubah positif berarti jadi dia sama dengan 1 per cos pangkat setengah, maka diperoleh ini 1 kita kalikan dengan min sin, jadi hasilnya adalah min sin x per ini kan pangkatnya negatif, kita ubah positif jadinya 2 ini diperoleh jadi 2 setengah ini dari setengah dikali, nah ini jadi cos pangkat setengah, cos pangkat setengah. Nah, ingat tadi pangkat setengah itu adalah sama dengan akar, jadi bentuk lainnya kita ubah. F aksen x atau turunan dari fx itu adalah sama dengan min sin x per 2 kali akar cos x. Yang keempat, contoh yang keempat, tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Nah, bentuknya adalah fx sama dengan 2 sin x ditambah 5x. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita turunkan 2 itu kita turunkan, turunan sin itu adalah cos x ditambah turunan 5x, ingat berarti sama dengan 5. Oke, cukup sampai di sini. Untuk contoh yang kedua, fx sama dengan 3 cos kuadrat x ditambah 2x kuadrat. Nah, cara menurunkannya berarti 3 ini kita turunkan dikali 2 ini pangkat, jadi 3 dikali 2 cos x, karena kan pangkatnya 2 dikurang 1 jadi tetap cos x dikali turunan cos x adalah min sin x ditambah 2x kuadrat, itu ini adalah 2 dikali 2 dapatnya 4, jadi 4x. Nah, ini kita kalikan, berarti 3 dikali 2 6, min diperoleh dari sini jadi min 6 cos x dikali sin x ditambah 4x. Nah, biasanya untuk kalau ada cos dengan sin berarti sin dulu yang kita tuliskan, berarti bentuk lainnya min 6 dikali sin x cos x ditambah 4x. Baik, contoh yang ketiga, fx-nya sama dengan cosecant x dikurang 2 tan kuadrat x ditambah 4x. Nah, turunannya adalah turunan dari cosecant x itu adalah min cosecant x dikali kotangan x. Jadi ini sama dengan min cosecant x dikali kotangan x dikurang 2 ini kita turunkan, terus dikali pangkatnya 2 dikali turunan ini kan pangkatnya 2 dikurang 1 tetap tan x dikali turunan tan itu adalah secant kuadrat x ditambah turunan 4x itu adalah 4. Jadi minus cosecant x dikali kotangan x dikurang 2 dikali 2 4, jadi 4 tan x dikali secant kuadrat x ditambah 4. Jadi ini jawabannya. Nah, yang terakhir contoh yang kelima. Untuk contoh yang kelima itu adalah tentukan nilai fungsi setiap turunan berikut pada nilai x yang diketahui. Yang pertama, fx-nya itu adalah sama dengan 3 sin kuadrat x dikurang cos x. Nah, di sini dicari nilai x-nya, di mana x-nya itu adalah 1/3 pi.
Ingat ya, nilai sepertiga pi kalau misalnya bingung berarti diubah ke dalam bentuk derajat. Artinya berarti pi itu 180, jadi 180 dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Baik, kita turunkan, jadinya f aksen x nya sama dengan, sama seperti tadi, berarti 3 kita turunkan dikali pangkatnya 2 dikali sin x, karena pangkatnya 2 berarti hanya sin saja, tidak ada pangkat, jadi sin x dikali turunan sin adalah cos. Selanjutnya cos itu turunannya adalah min sin, min ketemu min makanya jadi plus. Jadi ini kita kalikan, 3 dikali 2 jadi 6 sin x cos x ditambah sin x. Selanjutnya x nya baru kita ganti dengan tadi yang ini sepertiga pi, berarti 6 dikali sepertiga pi dikali cos sepertiga pi, jadi nilai x ini kita ganti dengan sepertiga pi ditambah sin sepertiga pi. Nah, untuk memudahkan berarti saya ubah ke dalam bentuk derajat. Sepertiga pi tadi sama dengan 60 derajat, jadi 6 sin 60 derajat dikali cos 60 derajat ditambah sin 60 derajat. Ingat lagi sudut istimewa ya, kalau untuk nilai sin 60 itu sama dengan setengah akar 3, cos 60 itu sama dengan setengah, jadi tinggal kita gantikan jadi 6 dikali setengah akar 3 dikali setengah ditambah setengah akar 3. Nah, ini dikalikan berarti 1 dikali 1 1, 2 dikali 2 4, jadi 1/4 akar 3 ditambah setengah akar 3. Ini kita kalikan, 6 dikali 1 jadi 6/4 akar 3 ditambah setengah akar 3. Ini disederhanakan jadi dapatnya 3/2 akar 3 ditambah setengah. Kita tambahkan jadi dapatnya 4/2, 4 bagi 2 dapatnya 2, jadi 2 akar 3. Baik, untuk contoh yang terakhir yaitu fx nya sama dengan 2 tan x ditambah cos kuadrat x, dimana nilai x nya itu 1/4 pi. Nah, jadi kita turunkan dulu. Fx nya adalah 2 tan x ditambah cos kuadrat x, turunannya adalah 2, turunan tan adalah secant kuadrat x, berarti 2 secant kuadrat x ditambah 2 cos x min sin x, turunan cos adalah min sin, jadi hasilnya 2 secant kuadrat x dikurang 2 sin x cos x. Nah, kita gantikan tadi x nya pada 1/4 pi, jadi 2 secant kuadrat 1/4 pi dikurang 2 sin 1/4 pi dikali cos 1/4 pi. 1/4 pi itu sama dengan 45 derajat, jadi hasilnya kita gantikan jadi 2 secant kuadrat 45 derajat dikurang 2 sin 45 derajat cos 45 derajat. Nah, untuk mencari secant 45 derajat, ingat bahwa kalau sepersin itu sama dengan kosekant, seperkos itu sama dengan sekant. Jadi yang kita pakai itu adalah nilai sekant. Sekant itu sama dengan seperkos. Jadi kalau ditanya nilai dari sekant 45 derajat itu adalah sama dengan 1/cos kuadrat 45. Jadi ini kita ubah, sekant 45 derajat sama dengan 1/cos 45 derajat. Artinya berarti 1 dibagi setengah akar 2. Nah, ini kita selesaikan, berarti nilainya itu sama dengan 1 ini kita kalikan 1 dikali akar 2 jadi akar 2/2. Ini kita ubah jadi perkalian, jadi 1 dikali ini dibalik jadinya 2 akar 2. Nah, hasilnya berarti ini 1 dikali 2 akar 2. Kita rasionalkan, berarti kita kalikan dengan akar 2 akar 2. Jadi hasilnya yang di bawahnya penyebutnya akar 2 dikali akar 2 adalah 2, jadi 2 dibagi 2 habis, jadi sisanya adalah akar 2. Nah, selanjutnya tinggal kita gantikan, berarti 2 dikali akar 2 kuadrat, karena sekantnya kuadrat ya, jadi kuadrat dikurang 2 dikali setengah akar 2 sin 45 setengah akar 2 cos 45 juga setengah akar 2. Nah, kita kalikan, berarti 2 dikali akar 2 kuadrat itu sama dengan 2 dikurang 2 dikali, nah setengah dikali setengah itu adalah 1/4, akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2, 1/4 dikali 2 hasilnya setengah, jadi hasilnya 2 dikali 2 4 dikurang 2 dikali setengah, jadi hasilnya 4 dikurang 1 sama dengan